Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Sofyan, di channel Lisa Julia Mayanti. Kali ini kita akan belajar komputer, membahas Microsoft Word 2010, mulai dari awal, mulai dari pengenalannya. Jadi bagi para siswa, pelajar, mahasiswa, ataupun kalangan umum yang belum mengerti sama sekali penggunaan Microsoft Word 2010, silakan tonton semua tutorial belajar Microsoft Word 2010 yang kita upload. Insya Allah pasti akan bisa cepat mahirnya. Ya. Untuk sistem pembelajarannya, di sini saya sudah siapkan slide PowerPoint untuk menjelaskan tentang Microsoft Word 2010-nya. Ya, oke, sekarang kita mulai. Kita jalankan dulu Microsoft Word 2010-nya dengan cara double klik shortcut Microsoft Word yang ada di desktopnya. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word 2010. Ya. Jadi tampilan ini kita buat setengah layar saja, kita kecilkan. Nah, supaya di samping sebelah kanan ini nanti kita bisa tampilkan slide untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita buka Microsoft PowerPoint yang sudah saya siapkan. Ya. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal daripada Microsoft Word 2010. Ya, kita mulai dengan materi pertama, yaitu pengenalan Microsoft Word 2010. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu Microsoft Word 2010. Microsoft Word 2010 merupakan sebuah aplikasi atau software pengolah kata atau word processing yang merupakan bahagian daripada Microsoft Office. Di mana di dalam Microsoft Office ini terdapat Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan masih ada yang lainnya yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Ya. Itu pengertian daripada Microsoft Word 2010. Kemudian kita masuk kepada tampilan Microsoft Word 2010. Ya, fokus ke slide yang ada di sebelah kanan. Di sini saya sudah buatkan gambar berikut petunjuk-petunjuk menunya. Ya. Yang pertama, yang ditandai dengan kotak berwarna kuning, ya, ini semuanya dinamakan dengan ribbon. Ya. Apa itu ribbon? Ya, ribbon adalah area yang digunakan untuk menampilkan tab dari setiap menu yang sedang kita aktifkan. Ya. Kemudian, yang dikotak dengan tanda merah di bagian atas, itu dinamakan dengan tab. Ya. Tab adalah sederetan menu yang ditandai dengan teks atau tulisan, mulai dari tab file sampai dengan tab view. Nah, perhatikan ke tampilan Microsoft Word-nya di sebelah kiri atas, file, home, insert, pack layout, sampai dengan view, itu dinamakan dengan tab. Ya. Kemudian group. Ya. Group adalah kelompok menu dalam tiap ribbon tadi. Nah, seperti ini. Di sini ada clipboard. Nah, jadi bagian yang terkumpul dalam clipboard ini dinamakan dengan grup clipboard. Kemudian yang ini dinamakan dengan grup font. Dan yang ini dinamakan dengan grup paragraf. Kemudian pada bagian sebelah atas, yang warna ungu, juga di sebelah kiri warna ungu, itu dinamakan dengan ruler. Mulai dari angka 0 sampai dengan angka 16 di sini. Nah, juga di sebelah kiri. Nah, itu petunjuk atau batas kita mengetik. Kemudian di sebelah kiri bawah ada status barnya, penjelasannya. Di sini nampak contohnya pack 1 of 1. Ya, ini maksudnya sedang aktif pada halaman pertama dari jumlah 1 halaman. Jadi kalau halaman ini nanti ada 5,
nanti akan tertulis spek 1 of 5. Kemudian pada bagian sebelah kanan, ya, ya, ada zoom. Ya, zoom atau tampilan standarnya adalah 100%. Nah, perhatikan ini, 100%. Ya, untuk mengecilkan tampilan, ya, cukup diklik mouse-nya, diklik tanda kurang, atau tinggal diklik ini, zoom out. Maka layarnya akan mengecil. Nah, sedangkan untuk membesarkan kembali tampilan, ya, klik zoom in atau tanda tambah. Ya, biasakan untuk membuat tampilan ukurannya 100%. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada view, ada print layout, ada full screen. Ya, perhatikan bedanya. Print layout, usahakan selalu pakai print layout. Karena apa yang kita lihat di print layout, ini nanti akan dicetak pada kertas. Nah, kemudian di sebelahnya ada full screen. Nah, tampilannya full. Nah, untuk keluar dari tampilan ini cukup ditekan tombol escape yang ada di keyboardnya. Ya, itu adalah view. Kemudian di sebelah kanan ada penggulung layarnya. Nah, jadi kalau kita melihat pada baris bagian bawah, kita cukup menekan mouse-nya di sini, kemudian tahan dan tinggal digeser. Nah, juga penggulung layar antara kiri dan kanan. Nah, tinggal digeser. Ya, itu adalah sekilas dari tampilan Microsoft Word 2010. Ya, oke, kita lanjut. Ya, ya, kita lanjut penjelasan tentang ribbon tadi. Ya, ya, jadi semua menu yang terkurung ini dinamakan dengan ribbon. Ya, ya, jadi ribbon area digunakan untuk menampilkan tab dan menu yang sedang aktif. Ya, jadi dengan adanya ribbon ini, itulah yang membedakan antara Microsoft Word 2003 dengan Microsoft Word 2010. Jadi di sini kita akan lebih cepat berpindah dari satu menu kepada menu yang lainnya. Ya, kita bisa juga menggunakannya tanpa mouse. Caranya kita menekan tombol F10 yang ada pada keyboardnya. Ya, sekarang kita coba tekan tombol F10 di keyboard. Ya, ya. Nah, perhatikan, fokus ke tab yang ada di sebelah atas. Ya, tab home diwakili dengan huruf H, tab insert diwakili dengan huruf N, dan selanjutnya. Kemudian kalau kita mau masuk ke dalam tab home, kita cukup menekan huruf H. Nah, maka di dalamnya akan dimunculkan semua fitur atau menu yang ada di dalam tab home tadi. Ya, mulai dari angka 1 sampai selanjutnya. Nah, kita cukup tekan angka 1, maka tulisannya akan menjadi tebal. Nah, itu penggunaan ribbonnya. Selain menggunakan mouse, juga kita bisa menggunakan tombol F10 yang ada pada keyboard. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut dengan tab. Ya, jadi tab tadi dimulai dari tab file sampai dengan tab view. Ya, yang pertama adalah tab file. Ya, ya. Jadi tab file itu isinya di sana menyimpan file, membuka file, mencetak file, membuat dokumen yang baru, dan lain sebagainya. Ya. Jadi cara penggunaannya kita cukup mengklik di tab file ini. Nah, klik tab file akan muncul semua menu. Ya, seperti save, save as itu menyimpan dokumen, open menampilkan dokumen yang sudah disimpan, close untuk menutup, dan yang lainnya. Nah, itu penjelasan daripada tab file. Nah, kemudian yang kedua ada tab home. Nah, kita lanjut dengan tab home. Nah, jadi sama cara dengan yang tadi, kita cukup mengklik di tulisan home-nya ini. Nah, setelah kita klik tab home, maka semua fitur yang ada di dalam tab home tadi akan ditampilkan. Nah, ini adalah fitur-fitur atau tab yang paling banyak kita gunakan di saat kita mengetik di Microsoft Word 2010. Nah, karena di sini
kita menentukan jenis tulisan. Ya, kita tinggal pilih. Kemudian ukuran tulisan, kita tinggal pilih. Kemudian perataan teks, apakah tulisan tebal, miring, digarisbawahi, dan sebagainya. Ya, ini nanti akan kita bahas pada grupnya. Ya, kemudian kita lanjut kepada tab insert. Ya, tab insert. Ya, kita klik kembali di tulisan tab insert. Ya. Maka akan ditampilkan semua menu yang ada di dalam tab insert tersebut. Dalam tab insert ini memungkinkan kita untuk menyisip. Apakah kita akan menyisipkan gambar, menyisipkan file yang lain, atau menyisipkan judul atas atau judul bawah, header dan footernya, juga masih banyak menu yang lainnya. Nah, kemudian tab yang ketiga, tab page layout. Ya. Nah, tab page layout. Tab page layout ini, kita tinggal klik pula di tulisan page layout. Nah, maka akan dimunculkan pula semua fitur dan menu yang ada di dalam tab page layout. Di dalam tab page layout ini, kita bisa mengatur margin atau batas ketikan. Kemudian kita bisa merubah bentuk tampilan, apakah kita buat memanjang atau landscape atau portrait, tulisan berdiri, atau kita bisa juga merubah ukuran kertas, kemudian membuat kolom dan yang lainnya. Ya, ini bisa kita kerjakan semuanya di dalam fitur tab page layout. Ya. Berikut tab reference. Ya. Tab reference. Ya. Di sini tinggal klik di tulisan reference, maka akan tampil pula semua fitur yang ada di dalam tab reference ini. Nah, ini kebanyakan sering kita gunakan untuk membuat daftar isi halaman kutipan. Ya, itu tab insert. Kemudian tab my links. Ya, tab my links. Ya, ya, kita tinggal klik lagi. Klik di tulisan my link. Nah, maka akan ditampilkan semua fitur yang ada di dalam tab my links. Nah, di sini pada umumnya kita bisa mengerjakan pembuatan amplop, membuat label, kemudian membuat surat secara massal, atau membuat surat dalam jumlah banyak secara sekaligus. Ya, ini bisa dapat kita lakukan di dalam menu-menu yang ada di dalam tab my links. Nah, kemudian selanjutnya tab review. Ya, tab review. Nah, kita tinggal klik lagi. Nah, klik di tulisan review, maka akan muncul semua fitur atau menu yang berada di dalam tab review tersebut. Dalam tab review ini memungkinkan kita untuk melakukan perubahan seperti ejaan, tata bahasa, dan yang lainnya. Nah, kemudian terakhir tab view. Tab view. Ya. Nah, kita tinggal klik lagi. Nah, klik kembali di tab tulisannya view. Nah, maka akan muncul semua fitur yang ada di dalam tab view. Dalam tab view ini kita bisa merubah besarnya tampilan atau zoomnya. Kita juga bisa merubah bentuk tampilannya. Nah, ini yang bisa kita kerjakan di dalam tab view. Ya. Untuk semua menu-menu yang ada di dalam tab ini, ya, seperti tab home, semua fitur yang ada di dalamnya ini, apa fungsi dan kegunaannya, dan bagaimana cara penggunaannya, nanti kita akan bahas pada materi yang kedua. Ya, pada materi yang kedua nanti baru kita akan bahas. Ya. Ya. Jadi pada materi yang kedua nanti kita akan bahas penjelasan grup pada tab home. Nah, jadi dalam tab home ini cukup banyak fitur yang sering dan paling banyak kita gunakan di saat kita mengetik di Microsoft Word 2010. Nah, tunggu pembahasannya pada materi 2, penjelasan grup
pada tab Home Microsoft Word 2010. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita. Materi pertama, pengenalan Microsoft Word 2010. Ya, ya, ya. Jadi kalau memang para pelajar, siswa ataupun mahasiswa betul-betul ingin untuk memahirkan Microsoft Word 2010, silakan tonton nanti semua video-video yang kita upload. Ya, karena video yang kita upload ini sistem pembelajarannya dimulai dari awal akan tersusun sampai dengan selesainya nanti. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk memberikan komentar, kemudian like, share video ini supaya bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar langsung tahu kalau kita sudah mengupload video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.